Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran matematika untuk kelas 12 SMK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat tabel distribusi frekuensi pada data berkelompok. Pada pembahasan kali ini merupakan bagian dari bab statistika. Di sini saya sudah menyiapkan contoh soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Asumsikan ini adalah hasil nilai ulangan matematika dari 40 orang siswa dalam suatu kelas. Kemudian dari hasil ini nanti kita akan sederhanakan dalam bentuk tabel. Yang nantinya tabel itu akan memudahkan kita dalam pengolahan data yang lebih lanjut. Ada 3 langkah yang harus kita perhatikan dalam membuat tabel. Yang pertama, menentukan jangkauan data. Tujuannya untuk mengetahui rentang dari suatu data yang biasanya di sini untuk data berkelompok memiliki rentang yang cukup jauh antara datum tertinggi dan datum terendah. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas. Kelas ini berfungsi sebagai pengelompokan data agar data tersebut tidak tersebar. Dan yang ketiga, menentukan panjang kelas. Di sini fungsi dari panjang kelas itu adalah untuk rentang di dalam suatu kelas tersebut. Agar penjelasan tadi lebih mudah dipahami, mari kita langsung mengerjakan soal yang sudah disiapkan di atas. Oke, yang pertama kita akan mencari jangkauan. Di sini rumus jangkauan adalah C sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Yang mana X maksimum ini adalah nilai datum yang paling besar. Bisa kita lihat di data ini, datum yang memiliki nilai yang terbesar adalah 95. Di sini saya akan lingkari nilai yang terbesarnya itu 95. Bisa kita tulis di sini 95 untuk nilai X maksimumnya. Kemudian untuk X minimum itu adalah datum dengan nilai yang paling rendah atau yang paling kecil. Di sini nilai yang paling rendah itu adalah nilai 50. Bisa kita lihat ada 3 kalau tidak salah nilai 50. 1, 2, 3. Kita bisa lingkari salah satu. Saya ambil yang di sebelah sini untuk sebagai nilai minimum atau X minimum. Sehingga kalau kita operasikan 95 dikurangi 50 itu hasilnya adalah 45. Selanjutnya kita akan mencari banyaknya kelas. Biasanya untuk mencari banyaknya kelas kita akan menggunakan rumus aturan Sturges. Di sini rumus yang umum yang digunakan untuk membuat tabel distribusi frekuensi untuk mencari banyak kelas. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Untuk mencari logaritma, kita bisa menggunakan kalkulator atau menggunakan tabel logaritma. Sehingga pekerjaan kita bisa lebih mudah untuk mencari nilai dari banyaknya kelas. Nah, N sendiri itu didapat dari banyaknya data yang akan kita buat tabel distribusinya. Bisa kita tulis di sini adalah 1 ditambah 3,3 dikali log 40. 40 itu adalah jumlah data yang ada pada soal. Kemudian kita hitung 1 ditambah 3,3. Kalau kita cari di kalkulator atau di tabel logaritma, nilai logaritma 40 itu adalah 1,602. Kalau kita hitung 3,3 dikali 1,602 itu hasilnya adalah 5,2866. Kalau kita jumlahkan menjadi 6,2866. Bisa kita lihat di sini, angka yang muncul adalah angka desimal. Padahal banyak kelas itu harusnya berupa angka bulat. Maka kita bisa menyederhanakan dengan cara membulatkan ke atas. Atau kita
ekuivalenkan menjadi 7. Kenapa harus dibulatkan ke atas? Agar tujuan pembulatan ke atas ini, data yang ada itu bisa masuk semua ke dalam kelas-kelas yang kita buat nanti. Selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Dengan rumusnya adalah P sama dengan C dibagi K. C itu adalah jangkauan, sedangkan K itu adalah banyaknya kelas. Nah, tadi kita udah mencari nilai dari jangkauan yaitu 45 dan banyaknya kelas itu 7. Yang kita ambil adalah yang nilai yang sudah kita bulatkan tadi. 45 kalau kita bagi dengan 7 hasilnya adalah 6,42 sekian. Nah, karena kita nggak butuh terlalu banyak angka ya yang di belakang koma, kita bisa sederhanakan atau ekuivalenkan menjadi 7. Sehingga panjang kelas itu adalah 7. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah kita mencari nilai dari jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas, yang harus kita lakukan adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini kita perhatikan di sini soal-soal ini yang masih acak akan kita pindahkan ke dalam tabel yang nanti lebih sederhana. Nah, sebelum kita pindahkan, kita harus buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita membutuhkan nilai yang kita cari sebelumnya, yaitu banyak kelas dan panjang kelas. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi pada umumnya hanya membutuhkan 2 kolom saja, yaitu kolom yang berisi nanti data-data ini yang sudah dikelompokkan. Tujuannya untuk mengelompokkan data ini, yaitu kolom X. Kemudian kolom yang kedua itu kolom yang berisi frekuensi atau jumlahan dari data-data yang ada di sini. Nah, namun untuk memindahkan data yang ada di sebelah kiri, yang di soal ini, itu kita membutuhkan satu kolom tambahan, satu kolom bantu, yaitu kolom turus namanya. Yang nanti tujuannya itu adalah untuk membantu kita untuk meminimalisir salah perhitungan. Sehingga nanti frekuensi yang kita dapatkan itu nilainya valid, tidak ada kesalahan. Nah, di sini kan jumlah dari seluruh data kan 40, maka nanti di kolom frekuensi jumlahnya juga harus ada 40. Nah, bagaimana bentuk tabelnya? Nah, nanti akan saya tunjukkan bentuk yang sudah jadi. Ini adalah bentuk tabel yang sudah jadi ya. Nah, di sini tabel yang saya buat terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama ini adalah kolom X atau kolom nilai yang nantinya untuk mengelompokkan data-data yang ada di sebelah kiri, kita kelompokkan ke dalam kolom yang pertama ini. Kemudian untuk kolom kedua ini adalah kolom turus yang nanti berfungsi untuk membantu kita menyederhanakan, memindahkan data yang di sebelah kiri ke sebelah kanan, ke tabel. Nah, untuk kolom yang ketiga ini adalah kolom frekuensi yang nanti kita isi dengan jumlahan dari masing-masing kelas. Nah, di sini kan sudah saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya ada 7 baris. Nah, masing-masing baris ini mewakili kelas. Nah, karena di sini ada 7 kelas, maka yang kita buat nanti ada 7 baris. Sehingga nilai minimum data yang ada di sebelah kiri ini dan nilai maksimum yang ada data di sebelah kiri ini nanti masuk semua ke dalam tabel. Nah, sekarang kita fokus ke kelas pertama. Nah, kelas pertama ini diisi oleh datum yang nilainya paling kecil terlebih dahulu. Setelah kita cari kemarin, datum terkecil itu kan nilainya adalah 50. Ini bisa kita taruh di sebelah kiri seperti ini. Karena panjang kelas ini adalah 7, maka rentangnya itu ada 7 angka, dimulai dari angka 50. Nah, di sini kan 50 ini kita anggap sebagai angka pertama. Angka kedua, ketiga, dan seterusnya sampai angka ketujuh. Berarti kan 50, 51, 52, 53, 54, dan 56. 56 itu sebagai angka ketujuh. Kita tulis di sini. Maka, untuk kelas pertama diisi oleh rentang angka dari 50 sampai 56. Nah, ini
angka yang diisi oleh kelas pertama. Untuk mengisi angka yang ada di kelas kedua, kita lanjut dari angka 56. Nah, ini kan angka batas di kelas kedua pertama kan 56, maka di kelas kedua itu adalah 57. Nah, dari 57 ini sama seperti kelas pertama cara ngitungnya, yaitu terdiri dari 7 angka atau 7 nilai untuk masing-masing kelasnya. Nah, untuk memudahkan, kita ngitungnya dari 56. 56 ditambah 7, berarti kan 63. Kalau kita hitung manual, itu sama saja. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Ada 7 angka yang isi di kelas kedua. Nah, untuk kelas ketiga pun sama. Kita lanjutkan dari angka 63, dimulai dari angka 64. Nah, untuk batas yang di sebelah kanannya itu kita hitung 63 ditambah 7, yaitu menjadi 70. Untuk kelas keempat yaitu lanjut 71. Nah, maka batasnya itu sampai 70 ditambah 7 adalah 77. Di kelas 5 itu adalah 78. Maka batasnya untuk kelas kelima adalah 77 ditambah 7 adalah 84. Lanjut ke kelas ke-6, yaitu 85 sampai 84 ditambah 7, yaitu 91. Dan kelas yang terakhir yaitu kelas ke-7, dimulai dari 92 sampai 91 ditambah 7 adalah 98. Nah, ini adalah rentang-rentang nilai yang ada di masing-masing kelas. Nah, kemarin kan kita cari bahwa nilai maksimalnya kan 95. Kenapa di sini 98? Tidak masalah. Yang penting angka 95 yang menjadi batas atasnya atau nilai maksimalnya dari soal tersebut itu masuk ke dalam tabel yang kita buat. Jangan sampai nilai minimal atau nilai maksimal pada soal tersebut tidak tercover atau tidak masuk ke dalam tabel yang kita buat. Setelah kita mengisi kolom pertama atau kolom X yang berisi rentang dari data-data yang kita punya, selanjutnya kita akan mengisi nilai dari frekuensi dari masing-masing kelas. Nah, agar frekuensi ini bisa terisi, maka kita harus memindahkan angka-angka yang di sebelah kiri atau data yang di sebelah kiri satu persatu ke dalam kolom. Maka kita butuhkan turus untuk membantu kita memindahkan data di sebelah kiri ke sebelah kanan. Nah, ini perhatikan. Kita mulai dulu dari angka 50. Nah, kita bisa coret di sini 50. Nah, 50 ini masuk ke kelas mana? Di sini 50 ini ada di rentang kelas pertama, yaitu 50 sampai 56. Bisa kita coret di sini. Nah, kalau kalian ingat turus itu ya waktu zaman kita sekolah SD dulu adalah pagar ya. Tapi untuk bahasa matematikanya itu lebih mudah dipahami adalah turus. Nah, kemudian kita coba lagi di angka 75. Nah, 75 ini ada di kelas ke-4 yang rentangnya 71 sampai 77. Bisa kita coret di sini. Kemudian lanjut lagi di angka 55. 55 ini ada di kelas pertama, rentang 50 sampai 56. Sudah mulai paham ya? Nah, kalau sudah mulai paham kita lanjutkan, berarti 60. 60 ini ada di kelas kedua. Kemudian 65 ada di kelas ketiga yaitu rentang 64 sampai 70. 75 yaitu ada di kelas keempat. 65 itu ada di kelas ketiga. 75 itu ada di kelas keempat. Nah, sampai sini sudah mulai paham ya. Nah, kemudian yang lainnya bagaimana? Kita lanjutkan, pindahkan satu-satu sampai data yang terakhir kita pindahkan ke turus.
Nanti kalau semuanya sudah terpindahkan, nanti kita bisa baru memindahkan nilai yang ada di turus ini ke dalam frekuensi. Ini akan saya percepat, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini adalah tampilan setelah saya pindahkan semua data yang ada di sebelah kiri, saya masukkan ke dalam turus sesuai dengan kelas-kelas yang mereka miliki. Nah, selanjutnya setelah kita pindahkan semua, kita tulis jumlahnya di frekuensi. Nah, di sini di kelas pertama pada turus ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 garis. Artinya nanti frekuensinya adalah 6. Kemudian di kelas kedua itu ada 4. Di kelas 3 itu ada 14. Di kelas keempat itu ada 7. Kelas kelima ada 4. Kelas keenam ada 4. Dan kelas ketujuh itu ada 1 anggotanya. Kemudian untuk mengecek apakah semuanya sudah kita masukkan ke dalam tabel atau semuanya ini tidak ada kesalahan dalam memindahkan, kita hitung jumlahnya di frekuensi. Nah, berarti kan 6 ditambah 4 ditambah 14 ditambah 7 tambah 4 tambah 4 tambah 1. Nah, kalau kita hitung jumlahnya adalah 40. Sama seperti yang ada di soal. Nah, ketika jumlahnya sudah sesuai, maka perhitungan kita sudah selesai. Nah, ini adalah tampilan dari tabel distribusi frekuensi. Nah, sebelum saya akhiri video kali ini, nah, bisa kita lihat di masing-masing kelas itu kan ada angka yang terkecil dan angka yang terbesar. Nah, di sini harus saya jelaskan dulu agar kalian paham. Nah, angka yang di sebelah kiri pada masing-masing kelas itu disebut batas bawah kelas. Jadi mereka sebagai batas di masing-masing kelas yang mempunyai nilai paling kecil. Kemudian angka yang di sebelah kanan pada masing-masing kelas itu disebut batas atas kelas. Jadi angka-angka yang di sebelah kanan ini adalah angka-angka yang terbesar pada masing-masing kelas. Nah, perhatikan di sini, di kelas pertama dan kelas kedua, antara batas atas dengan batas bawah itu kan ada jarak di situ. 56 ke 57. Itu kan ada batas. Nah, batas antar kelas, kalau kita lihat batas atas kelas pertama dengan batas bawah kelas kedua itu juga ada batas yang namanya tepi kelas. Nah, masing-masing kelas pun mempunyai tepi. Contoh, di kelas pertama batas bawahnya kan 50. Maka tepi bawah kelas pertama itu adalah 50 kita kurangi 0,5 yaitu 49,5. Untuk batas atas kelas pertama itu tepi atasnya adalah 56 ditambah 0,5 yaitu 56,5. Jadi nilainya masih lebih kecil dari 57 yang merupakan batas bawah dari kelas kedua. Begitu juga untuk semuanya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa tepi atas kelas pertama itu merupakan tepi bawah kelas kedua. Berlaku juga untuk tepi atas kelas kedua merupakan tepi bawah kelas ketiga. Sampai ke tepi atas kelas ke-6 merupakan tepi bawah kelas ke-7. Tepi kelas itu kalau kita lihat sebagai bentuk fisik itu sebagai tembok kelas, pembatas antar kelas. Sedangkan batas bawah dan batas atas kelas itu merupakan anggota dari kelas. Kita asumsikan sebagai siswa di dalam ruangan kelas. Tampilan data itu sederhana, seperti di tabel ini, nantinya kita bisa melakukan operasi perhitungan yang lebih kompleks lagi. Nah, untuk perhitungan itu nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Untuk saat ini, saya cukupkan. Semoga kalian bisa memahami video yang saya berikan ke kalian, dan saya harap kalian mencoba di rumah untuk soal-soal yang lainnya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.